Namun, negara Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia. Hai semua, assalamualaikum. Bersama Erly di sini and welcome back to my channel. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas obrolan ringan tentang mengapa dolar menjadi mata uang internasional. Nah kala itu teman-teman, awal mulanya pada tahun 1900-an, negara-negara maju bertemu di Bretton Woods, New Hampshire. Nah mereka semua berkumpul untuk mematok nilai tukar mereka kepada dolar Amerika Serikat. Pasti kalian bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa negara-negara itu memilih Amerika Serikat sebagai patokan? Sebab negara Amerika Serikat memegang cadangan emas terbesar di masa itu. Nah, dari hasil pertemuan itu teman-teman, melahirkan sebuah perjanjian bahwa negara-negara maju boleh mematok nilai tukar mereka dengan dolar Amerika Serikat. Nah teman-teman, jadi negara-negara maju tersebut memutuskan untuk mematok nilai tukar mereka kepada dolar daripada kepada emas. Dan yang perlu kalian ketahui, dolar pertama kali dicetak pada tahun 1914. Nah jadi uang dolar tersebut dicetak setelah Federal Reserve atau The Fed menjadi bank sentral. Nah teman-teman, jadi pendirian Federal Reserve ini berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913. Akibat respon kepanikan finansial pada tahun 1900-an. Jadi sebelumnya teman-teman, Amerika Serikat ini belum memiliki bank sentral. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Federal Reserve atau The Fed ini, apapun kebijakannya, walaupun itu baik atau buruk, akan mempengaruhi kondisi keuangan secara global. Loh kok bisa ya? Seperti yang aku tadi bilang di awal teman-teman, bahwa Amerika Serikat itu merupakan satu-satunya kekuatan utama yang tidak mempunyai bank sentral. Jadi tujuan The Fed ini untuk mengontrol pusat sistem moneter dengan meringankan krisis keuangan. Nah teman-teman, krisis keuangan ini pernah terjadi pada abad ke-17 akibat adanya tulip mania. Nah apakah tulip mania itu? Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu bunga tulip ini sangat viral, sehingga terjadi kontrak terhadap umbi modis tulip yang mencapai nilai yang sangat luar biasa. Seperti yang kalian ketahui teman-teman, bahwa harga di pasar itu sangat fluktuatif. Dan hal ini terjadi pada umbi modis tulip. Harganya tiba-tiba drop seketika pada bulan Februari tahun 1637. Nah contoh ringan sih, dulu kita pernah juga ngalamin saat gelombang cinta itu kan nilainya sangat tinggi ya harga jualnya, lalu tiba-tiba sekarang seperti ini. Bahkan mungkin orang sudah tidak tertarik lagi dengan tanaman gelombang cinta. Nah sekarang kita balik lagi ke The Fed. The Fed ini sangat independen teman-teman, namun kinerja The Fed bakal dievaluasi oleh Dewan Gubernur. Nah teman-teman, The Fed ini secara berkala akan berhadapan dengan Kongres Dewan Gubernur. The Fed hanya memiliki 7 anggota dengan masa jabatan 14 tahun. Dan 7 orang ini bermarkas di New York. Tujuan utama The Fed adalah untuk menjaga gerbang ekonomi Amerika Serikat. Nah teman-teman, kalian tadi pasti masih ingat, walaupun The Fed ini sangat independen, tapi dia tetap diawasi oleh Dewan Gubernur. Nah, Dewan Gubernur ini tugasnya juga mengawasi 12 bank Federal Reserve. Tugas yang kedua Dewan Gubernur adalah mengawasi dan mengatur sistem perbankan di Amerika Serikat. Nah teman-teman, tugas ketiga dari Dewan Gubernur adalah ada 12 bank Federal Reserve dan independen, namun tetap dalam pengawasannya. Nah teman-teman, semoga kalian tidak bingung ya, bahwa tadi The Fed itu akan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Gubernur. Kemudian Dewan Gubernur mengawasi 12 bank Federal Reserve, yaitu tugasnya yang tidak 3 tadi ya, sampai belepotan nih. Gimana nih teman-teman, kalian nggak bingung kan dengan tugasnya tadi Dewan Gubernur dan The Fed? Nah sekarang kita
masuk ke tugas dan fungsi utama The Fed. Yang pertama adalah untuk mengatur kebijakan moneter negara untuk mempromosikan lapangan kerja dengan tujuan agar tenaga kerja terserap secara maksimal. Nah, fungsinya apa? Untuk menstabilkan harga, tingkat bunga jangka panjang dalam ekonomi Amerika Serikat. Nah, tujuan utama kedua dari The Fed adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan ini, dia melakukan berbagai macam upaya untuk meminimalisir resiko keuangan. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke tugas utama ketiga The Fed, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan lembaga keuangan individu. Dan tentu saja memantau dampaknya terhadap sistem keuangan secara global. Yang keempat, teman-teman, mendorong keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dolar Amerika Serikat. Dan yang kelima adalah menjamin perlindungan konsumen. Nah, teman-teman, berikut adalah kebijakan yang telah dilakukan oleh The Fed. Yang pertama yaitu menaikkan suku bunga pada Maret tahun 2022 secara agresif. Dan tujuannya adalah untuk menjinakkan inflasi di Amerika Serikat. Kebijakan kedua adalah operasi pasar terbuka, merupakan strategi yang sangat efektif, yaitu kegiatan membeli dan menjual surat berharga pemerintah pada pasar finansial. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Tentu saja tujuannya adalah untuk menguasai dan mengendalikan jumlah dana di sistem perbankan. Nah, teman-teman, The Fed ini juga mampu memberi sekuritas saat ingin meningkatkan peredaran uang. Dan kredit tentunya, kemudian dia akan menjual jika ingin mengurangi aliran peredaran uang. Nah, sementara itu teman-teman, bahwa bank-bank sentral negara lain menjadikan The Fed sebagai kiblat. Nah, kalian ingin tahu buktinya? Yang pertama, ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka para investor dari berbagai dunia akan menyimpan dana di Amerika Serikat. Dan tentu saja teman-teman, akibat dari kebijakan ini berimbas pada perekonomian dunia. Bukti kedua adalah bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang yang digunakan secara global. Digunakan dan diterima di seluruh penjuru dunia, jadi apapun tindakan The Fed, tentu saja bakal mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Bukti ketiga adalah sanggup menguasai Amerika Serikat sebagai sekumpulan kartel perbankan swasta. The Fed mampu menjelma jadi bank sentral Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan kebijakan moneter di negara tersebut. Jadi begitu kuatnya lembaga tersebut meski sempat menjalani resesi ekonomi. Namun, negara Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia. Nah, teman-teman, sekarang kalian tahu mengapa dolar menjadi mata uang internasional. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahwa aku upload setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 secara premier. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Wassalamualaikum.